Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan KBM online kita untuk bidang studi geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas mengenai menghitung skala peta, jarak, kontur interval, dan kemiringan lereng. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan pada pembelajaran hari ini adalah siswa-siswi diharapkan mampu memahami, menghitung skala peta, jarak, kontur interval, dan kemiringan lereng, dan bisa mempraktekkannya di dalam tes soal nanti. Oke, anak-anak Bapak semua, sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk, ini silahkan dibaca surat Al-Furqan ayat 53. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Silahkan anak-anak Bapak semua nanti cari tafsir dan hubungannya atau keterkaitannya dengan pelajaran kita ataupun bidang studi kita ilmu geografi. Oke, anak-anak Bapak semua, sekarang kita akan membahas mengenai menghitung skala. Ya. Yang pertama adalah membandingkan peta yang memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama. Artinya ada perbandingan nanti ataupun menghitung sebuah peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama, ya, ataupun rupa muka buminya itu sama, wilayahnya ataupun daerahnya itu sama. Kalau wilayah atau daerahnya itu sama, bisa dibandingkan. Tapi kalau wilayahnya atau daerahnya berbeda, itu tidak bisa dibandingkan skalanya. Contoh umpamanya mau kita bandingkan skala peta Indonesia dengan peta Malaysia. Nah, jelas berbeda, nggak bisa dibandingkan skalanya. Tapi kalau yang dibandingkan itu sama peta Indonesia, maka bisa dibandingkan skalanya. Dengan rumus, ini coba perhatikan. Ini ada rumusnya. Ini perlu nanti dipahami, dan paling penting di sini silahkan dicatat anak-anak Bapak semua. Yang pertama di sini rumusnya adalah P2 sama dengan D kecil 1 dibagi D kecil 2 atau D1 dibagi D2 dikali P1. Di sini keterangannya, D1 adalah jarak yang sudah diketahui skalanya. Ya, D1 itu jarak yang sudah diketahui skalanya. Ya, nanti ada dua peta. Yang pertama itu, satu peta itu ada jaraknya, kemudian diketahui juga skalanya. Satu peta lagi itu ada jaraknya, tapi skalanya tidak diketahui. Kemudian yang D2, jarak yang akan dicari skalanya itu contohnya ada jaraknya, tapi skalanya tidak ada. Kemudian P1, penyebut skala yang diketahui skalanya, ya. Penyebut skala yang diketahui skalanya, penyebut, ya. Ini artinya ada peta yang diketahui skalanya. Sedangkan P2 ada penyebut skala yang dicari, artinya ada peta yang akan dicari skalanya. Itu dia, ini dia. Nanti ingat rumus yang ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh. Ini sebagai contoh. Coba perhatikan dua peta ini. Ya, ini Bapak buat contohnya peta X dengan peta Y. Kedua peta ini sama. Ya. Cuman
ukurannya berbeda. Yang peta X lebih besar petanya atau gambar petanya dibandingkan gambar peta Y, ya. Peta Y lebih kecil ukurannya. Kemudian di peta X diketahui skalanya. Skala peta X 1:20.000. Jarak antara A ke B, ini jaraknya. Jarak antara A ke B, ini A. Jarak antara A ke B itu 4 cm di peta X. Sedangkan di peta Y, skalanya tidak diketahui. Kemudian jarak antara A dengan B di peta Y ini 2 cm. Kenapa? Karena petanya lebih kecil dibanding peta X. Menggunakan rumus yang tadi, yang pertama yang penting kita pahami adalah kita buat dulu kayak mana kita mengerjakan hitung-hitungan. Yang pertama buat dulu diketahui biar lebih mudah. D1 yang mana? Ya, yang D1 adalah jarak yang diketahui skalanya, berarti ini 4 cm. D2, jarak yang skalanya tidak diketahui, 2 cm. P1, skala, ya, skala pada peta yang diketahui, skalanya, kemudian 1:20.000. Yang ditanya adalah P2, peta yang tidak diketahui skalanya. Maka masukkan rumus. Jawab. P2 sama dengan D1 bagi D2 dikali P1. Kemudian 4/2 dikali 20.000. Maka kalikanlah dulu 4 ini dengan 20.000. Biar lebih mudah. 4 kali 20.000. 4 dikali 20.000. Yang ini ya. 4 dikali 20.000, 80.000. 80.000 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 40.000. Jadi skala P2 adalah 1:40.000. Ya, mudah kan? Kemudian kita lanjutkan lagi. Contoh soal yang kedua. Peta Q dengan peta R. Di peta Q ini skala tidak diketahui. Di peta R skala diketahui. Peta Q jarak A ke B 8 cm, peta R jarak A ke B 4 cm. Maka diketahui. Apa yang diketahui? D1. D1 itu adalah jarak yang diketahui skalanya. Ini dia berarti 4 cm. D2. Jarak yang tidak diketahui skalanya. 8 cm. P1-nya berapa? Penyebut skala pada peta yang diketahui skalanya 1:50.000. Ditanya P2, berarti skala peta Q. Maka jawab sama menggunakan rumus yang tadi. D1 per D2 dikali P1. Maka 4/8 dikali 50.000. Maka kalikan dulu 4 dengan 50.000. Kalikan dulu yang ini dengan yang ini. 4 kali 50.000, 200.000. 200.000 dibagi 8, 25.000. Jadi skala P2 sama dengan 1:25.000. Pertanyaannya sekarang, coba bandingkan dan coba nggak usah dibandingkan. Coba perhatikan ya. Contoh yang nomor 1 dengan contoh yang nomor 2. Di sini jawabannya skala peta Q 25.000, sedangkan skala peta R 50.000. Bandingkan lagi. Di peta yang sebelumnya, skala peta X 1:20.000, skala peta Y 1:40.000. Makna yang bisa diambil di sini buat catatan. Tulis di dalam sebuah catatan. Semakin besar petanya, maka skalanya akan semakin besar. Mana lebih besar skala 1:20.000 dengan 1:40.000?
Maka jawabannya skala yang paling besar adalah 1:20.000. Nilainya memang lebih tinggi 40.000 daripada 20.000. Ya. Jadi pernyataannya seperti ini ya. Ini. Mana lebih besar 1:20.000 dengan 1:40.000? Jawabannya adalah 1:20.000. Ya. Skala yang paling besar antara 1:20.000 dengan 1:40.000, 1:20.000. Semakin besar skalanya, maka petanya akan semakin besar pula. Oke, kalau susah memahaminya begini saja. Bapak hilangkan 1:20.000. Ini kita anggap saja 20.000 ini sebagai nilai. 40.000 ini pun sebagai nilai. Kalau balikkan lagi. Mana lebih besar 20.000 dengan 40.000? Jawabannya adalah 40.000. 1:40.000 ini adalah skala peta Y. Apabila nilai yang terkandung di dalam skala semakin besar, maka petanya akan semakin kecil. Nilainya ini ya, ini maksudnya nilainya, yang ini saja. Jangan ikut 1:. Apabila nilai angka yang ada di dalam sebuah skala semakin besar, maka petanya akan semakin kecil. Yang kedua, apabila nilai sebuah skala semakin kecil, maka petanya akan semakin besar. Ya, ini petanya 1:20.000. Ini petanya 1:40.000. Ya, 1:40.000. Bapak ulangi lagi, buat catatan. Pernyataan yang pertama, semakin besar nilai, ini nilai ya, ini nilai. Semakin besar nilai yang ada di dalam skala, maka petanya akan semakin kecil. Semakin kecil nilai yang ada di dalam sebuah skala, maka petanya akan semakin besar. Coba kita buktikan lagi. Ini 1:20.000 dengan 1:40.000. Artinya 20.000 lebih besar petanya daripada 40.000. Karena perbandingannya 1:20.000 dengan 1:40.000. Ya jelas lebih besar peta 1:20.000. Kita lihat lagi. Kemudian peta yang ini, peta Q dengan peta R. 1:50.000 dengan 1:25.000 dengan 1:50.000. Nilai yang ada di sini lebih kecil dibanding dengan nilai yang ada di skala peta R. Maka apabila semakin tinggi nilainya, maka petanya akan semakin besar. Contoh, Pak buat seperti ini biar lebih mudah. Kita perkirakan saja. Kalau seandainya di sini petanya 1:100. Kemudian berapakah peta yang di sini? Ya, berapakah skala peta yang di sini? Ini kan petanya besar. Maka kemungkinan besar nilai yang ada di sini, ya ini kan 100. Nilai yang ada di sini akan bertambah nilainya atau ukurannya. Berarti di atas 100. Mungkin bisa 200, bisa 400, bisa dan lain-lain. Bisa 1000. Ya. Kemudian yang kedua, apabila petanya diperkecil, maka nilai skalanya akan semakin besar. Apabila petanya semakin besar, maka nilai skalanya akan kecil. Itu catatannya. Apa ulangi? Apabila petanya diperkecil, maka nilai skalanya, ini nilainya ya, Bapak anggap. Maka nilainya, ini nilai. Maka nilainya akan semakin besar. Apa ulangi? Apabila petanya diperkecil, maka nilai skalanya akan semakin besar. Tetapi apabila petanya diperbesar, maka nilainya akan semakin kecil. Apa ulangi? Apabila petanya diperkecil, maka nilai skalanya akan semakin besar. Apabila petanya diperbesar, maka nilainya akan semakin kecil.
Tapi kalau skala yang seperti ini, 1:25.000 dengan 1:50.000, mana skala yang paling besar? Kategori yang skala yang besar adalah yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, menghitung skala. Ya, ini apabila yang diketahui itu adalah skala atau jarak pada peta atau jarak sebenarnya. Maka ketika ada yang diketahui jarak pada peta, jarak sebenarnya, atau mungkin yang diketahui adalah skala, maka inilah dia rumusnya, bukan yang tadi. Ya, kalau yang ini lebih tepatnya adalah memperbesar dan memperkecil peta. Oke. Menghitung skala menghitung skala, kemudian jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ya, kemungkinan besar di antara yang tiga ini akan hadir pada soal. Contoh umpamanya, kalau S yang ditanyakan, maka JP dan JS yang diketahui. Jika JP yang ditanyakan, maka JS dan S yang akan diketahui. Jika JS yang ditanyakan, maka JP dan S yang akan diketahui. Yang pertama adalah rumus menghitung skala. Ini dia rumusnya. S sama dengan JS per JP. Rumus menghitung jarak pada peta. JP sama dengan JS per S. Rumus menghitung jarak sebenarnya. JS sama dengan JP dikali S. Ini keterangannya. S sama dengan skala, JP jarak yang ada di peta. JS jarak sebenarnya atau jarak yang ada di lapangan. Atau jarak yang ada di bumi. Itu JS. Kemudian kita lanjutkan. Jadi di dalam memahami menghitung skala jarak pada peta dan jarak sebenarnya itu harus ingat satuan panjang ini. Kilometer, hektometer, meter, dekameter, sentimeter, dan milimeter. Ya, kalau dia naik dari sentimeter ke kilometer, maka dikali 10 per tangga. Maka kalau dia dari sentimeter ke kilometer, 10, 100, kemudian 1000, 10.000, 100.000. Kalau dia turun, maka dibagi. Pertangganya itu adalah 10. Ingat ini satuannya. Karena nanti pada soal bisa nanti satuannya itu berbeda-beda. Bisa nanti sentimeter, bisa desimeter, bisa meter, bisa kilometer. Maka jangan nanti kalikan bagaimana cara mengkalikan 10 kilometer dikali 10 sentimeter. Apakah 10 kali 10 dibuat? Salah. Harus diubah dulu satuannya. Pokoknya 10 km dikali 10 cm, maka kilometer ini harus diubah dulu ya ke sentimeter. Contoh, ini contoh yang tadi. Contoh yang ini. Contoh, jarak kota A dengan kota B di peta 5 cm. Jarak kota A dan B di lapangan 10 km. Berapakah skala peta tersebut? Maka yang ditanyakan adalah skala. Maka rumusnya ini. S sama dengan JS per JP. Ya, S sama dengan JS per JP. Karena yang diketahui di sini adalah jarak kota A di lapangan dengan jarak kota A ke kota B di peta. 10 km itu kan jarak di lapangan. 10 km dibagi 5 cm. Nggak bisa dibagi kalau belum dirubah satuan yang ini. Ya, belum nggak bisa dibagi, maka harus diubah dulu satuannya. Maka 10 km ini harus diubah ke sentimeter. Maka dikali 100.000. Maka jawabannya adalah 10 dikali 100.000. Jawabannya adalah 1 juta. 1 juta sentimeter. Maka bisalah dibagi 1 juta sentimeter dibagi 5 sentimeter. Maka jawabannya adalah 200.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1:200.000. Karena yang ditanyakan skala. Kalau ada yang ditanyakan skala, jangan lupa buat 1:. Ya, jangan lupa membuat 1:. Kemudian soal yang kedua. Jarak kota X dengan kota Y di lapangan 8 km. Jika di dalam sebuah peta dengan skala 1:400.000, maka jarak kota X dan kota Y di peta tersebut adalah, yang diketahui di sini adalah jarak di lapangan atau jarak sebenarnya di muka bumi dan skala peta, sedangkan yang ditanya adalah jarak pada peta. Maka rumusnya adalah JP
jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Maka jarak sebenarnya berapa? 8 km dibagi 100.000. Oh, sorry, ini dibagi 400.000. Ya, ini dibagi 400.000, sorry. Karena di sini yang diketahui adalah 400.000. 8 km diubah ke sentimeter dulu. Ya, diubah ke sentimeter karena di peta 8 dikali 100.000, maka jawabannya adalah 800.000 sentimeter. Ini sudah satuan sentimeter. Ya, satuan sentimeter ini. 800.000 dibagi 400.000, jawabannya adalah 2. Jadi jarak pada peta adalah 2 cm. Jarak di peta antara kota X dengan kota Y adalah 2 cm. Begitu dia. Jadi di sini sudah ada contoh soal skala, mencari skala, contoh soal jarak pada peta. Kemudian kita lanjutkan. Contoh lagi, sebuah peta dengan skala 1:60.000. Jarak kota C dengan kota D di peta tersebut 12 cm. Berapakah jarak sebenarnya kota C dengan kota D? Maka yang ditanya di sini apa? JS. Sorry, ini kurang lagi. Yang ditanya adalah JS. Yang ditanya di sini JS. JS sama dengan JP dikali S. JS adalah jarak sebenarnya. Sama dengan JP dikali S. JP-nya berapa? Jarak pada peta berapa? 12 cm. Dikali skalanya berapa? 1:60.000. 60.000 dibuat di sini. Maka hasilnya adalah 720.000 cm. Kemudian kita ubah. Jika perlu nanti, kita ubah ke kilometer. Dibagi 100.000, maka jawabannya adalah 7,2 km. Jadi jarak sebenarnya kota C dengan kota D adalah 7,2 km. Kemudian kita lanjutkan lagi. Menghitung skala peta menggunakan selisih derajat lintang atau bujur. Menghitung selisih derajat lintang atau bujur di peta, ingat, satuannya adalah 1 derajat, baik itu 1 derajat lintang utara, atau 1 derajat lintang selatan, atau 1 derajat bujur timur, atau 1 derajat bujur barat. Yang penting dia masih garis lintang atau garis bujur. Maka presentasinya itu 1 derajat itu sama dengan, ini ketetapan, 110,56 km. Maka kadang disederhanakan oleh para ilmuwan, 1 derajat itu sama dengan 111 km. Itu sama, 110,56 km. Kemudian disederhanakan menjadi 1 derajat itu adalah 111 km. Maka di sini contoh, ya. Jarak A ke B, ini soalnya dibuatnya jarak A ke B di peta, ini diketahui jarak A ke B di peta itu 2 cm. Cuma ini saja. Kemudian yang ditanyakannya adalah skala. Berarti 2 cm itu berapa? Maka 2 cm di peta sama dengan 2 derajat. 2 cm di peta sama dengan 2 derajat. Berarti 2 cm sama dengan 2, karena 2 derajat itu 2 dikali 111 km atau 110,56 km. Di sini Bapak sederhanakan aja 111 km. 2 derajat 2 cm di peta sama dengan 2 derajat. Ingat ya. Jadi dikali 2 dikali 111 km. Maka skala peta, ingat rumus skala. Apa rumus skala? Ya, JS per JP. JS-nya berapa? Jarak A ke B sebenarnya adalah 22.200.000 dibagi 2.
sama dengan hasilnya 11 juta. Jadi skala peta tersebut 1:11 juta. Ingat ini. Ya. Skala peta, skala itu rumusnya JS per JP. Ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Menghitung skala peta menggunakan peta topografi. Kemudian ada nanti menghitung skala ketika yang diketahui itu adalah peta topografi. Yang pertama apabila petanya itu menggunakan peta topografi, maka rumus yang digunakan itu harus yang ini, berbeda dengan yang lain karena menggunakan kontur interval. CI sama dengan, apabila yang ingin dicari adalah kontur intervalnya, CI sama dengan 1:200.000. Ya, ini dia, 1:200.000 dikali skala. Ini ketetapan 2.000 ya, ini ketetapan. Kemudian skala, apabila yang ingin ditanyakan adalah skala, sama dengan 2.000 dikali kontur interval. Apa itu kontur interval? Jarak antar kontur atau jarak antara dua kontur. Jarak antar kontur yang satu dengan kontur yang lainnya. Itulah kontur interval. Jadi ini dia rumusnya, mencari kontur interval dan mencari skala. Kemudian kita lanjutkan. Contohnya, apabila ada umpamanya sebuah soal, kemudian ini Bapak sederhanakan di sini, yang diketahui itu adalah skala 1:50.000. Yang diketahui adalah skala 1:50.000, ini dia. Yang ditanyakannya adalah kontur interval, maka masukkan aja langsung ke rumus. Kontur interval sama dengan 1/2000 dikali skala. Berapa skalanya? 50.000, maka 1/2000 dikali 50.000. Berapa? 50.000 dibagi 2.000. Ya, 50.000 dibagi 2.000. Maka jawabannya adalah 25 meter. Ingat, kalau satuan yang sering digunakan di dalam rumus kontur interval atau rumus di dalam mencari skala ataupun peta, skala peta ataupun kontur interval di dalam peta topografi itu selalu satuannya itu menggunakan meter. Ya, menggunakan meter. Kemudian diketahui CI sama dengan 50 meter. Ditanya skala. Yang ditanya di sini skala, maka jawab saja. Skala sama dengan 2.000 dikali kontur interval. 2.000 dikali 50 sama dengan jawabannya 100.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1:100.000. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian, menghitung kemiringan lereng. Menghitung kemiringan lereng, apa maksudnya? Jadi pada peta topografi itu merupakan peta yang menggambarkan kenampakan tinggi rendah. Ya, topografi itu adalah peta yang menggambarkan tinggi rendah permukaan bumi. Dalam peta topografi, simbol yang sering dijumpai adalah garis kontur. Ingat, kalau di dalam peta topografi, yang sering kita gunakan dan kita jumpai adalah garis kontur yang membedakan jarak antar ketinggian. Rumus menghitung derajat kemiringan lereng, ketika yang dicari itu adalah kemiringan lereng, maka yang digunakan adalah rumus ini. KL sama dengan BT per JS dikali 100%. Apa itu KL? Kemiringan lereng. BT itu apa? Beda tinggi. Beda tinggi antara satu titik dengan titik kontur yang lainnya. Kemudian JS itu apa? Jarak sebenarnya di lapangan. Kemudian ini contoh soalnya. Cuma ini saja soalnya. Ya, tanpa kata-kata. Ini saja soalnya. Inilah dia garis kontur ini. Berapa garis kontur ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Oke, kita lihat. Di sini yang diketahui katanya garis kontur C itu ya tingginya 100, ya ini tingginya 100 meter. Garis kontur B tingginya 25 meter.
Maka untuk mencari itu, karena kita menggunakan rumus tadi KL sama dengan BT per JS dikali 100%. Maka yang pertama kita cari adalah jarak C dan B di lapangan. Berapa jarak C dan B di lapangan? Kemudian sebelum masuk ke jarak C dan B di lapangan, ini yang perlu kita cari pertama. Apa itu skala? Karena kan di sini nggak ada diketahui skalanya, kecuali diketahui skalanya. Karena belum diketahui skala, peta ya, karena belum diketahui skala peta, cari dulu skala peta menggunakan rumus skala peta topografi. Jadi ingat, rumus skala peta topografi. Apa rumusnya? Skala sama dengan 2000 kali kontur interval. Berapa kontur intervalnya? Jarak antara satu titik kontur dengan titik kontur yang lainnya. Coba perhatikan ini. Ini satu, ya, ini titik kontur. Ini titik kontur. Ini titik kontur. Ini titik kontur. Dari sini ke sini. 100. Kemudian di titik terakhir ini, tingginya itu, kontur intervalnya itu 25. Berarti berapa selisih per garisnya? Berarti di sini 100 dikurangkan dengan 25, di sini 75, di sini 50, di sini 25. Artinya ada perbedaan 25 tingginya, 25 meter tinggi antar kontur. Dari situ mencarinya, ya. Jadi kontur intervalnya antara satu garis dengan garis yang lainnya adalah 25 meter. Ingat kontur interval itu, jarak antara satu garis dengan garis yang lainnya. Kemudian skala itu 2000 dikali kontur interval. Berapa kontur intervalnya? 2000 dikali 25, sama dengan 50.000. Skalanya sama dengan 1:50.000. Paham di sini? Ingat, kontur interval yang tadi. Pengertian kontur interval, Bapak ulangi. Kontur interval adalah jarak antar dua kontur, atau jarak antara satu kontur dengan kontur yang lainnya. Oke, apa lanjutkan? Makanya di sini jaraknya itu, ini kan ada berapa kontur ini? 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kontur. 4 garis. Di kontur yang paling sini, ini sudah 100 meter. Di kontur yang paling bawah 25 meter. Sementara ada selisihnya 2 kontur lagi. Coba perbandingkan saja. Berarti di sini bisa secara mudah kita bandingkan bahwa ini kurang ataupun ada kenaikan 25 meter, 25 meter, 25 meter. Berarti dari sini 25 meter, di sini sudah 50 meter. Di sini 75 meter, karena tambah-tambah 25. Di sini 100 meter. Kemudian yang kedua kita kerjakan adalah menentukan jarak C dan B di lapangan. Berapa jarak C dan B di lapangan? JS sama dengan berapa? Rumusnya adalah JP dikali S. Berapa JP-nya? Kan sudah diketahui di sini. Jarak antara titik C dengan titik B di peta itu 10 cm. 10 cm. Dikali skala. Berapa skalanya? Kan di sini sudah dapat. Skalanya sama dengan 1:50.000. Berarti dikali 50.000. Maka jawabannya adalah 500.000 cm. Ubahlah ke meter, karena meter ini adalah satuan yang sering dipakai di dalam mencari skala jarak pada peta topografi. Kita gunakanlah satuan meter. Maka 500.000 dibagi 100, maka hasilnya adalah 5.000. Kemudian yang ketiga, menentukan beda tinggi antara C dengan B. Berapa beda tinggi C dengan B? Ya, kurangkan saja. Beda tinggi antara C dengan B, 100 dikurang 25. Jawabannya adalah 75 meter. Kemudian yang keempat ini, menentukan derajat kemiringan lereng. Berapa derajat kemiringan lereng? Langsung saja masukkan rumus. Kemiringan lereng sama dengan beda tinggi per JS dikali 100%. Berapa beda tingginya? Ini kan dia beda tingginya. 75 per berapa? 5.000 meter. Per 5.000 meter dikali 100. 100 dikali 75. 7.500 dibagi 500. Dibagi 5.000. 75 dikali 100 itu 7.500. Dibagi 5.000, hasilnya 1,5. Maka jawaban kemiringan lerengnya adalah 1,5%. Itu dia.
Oke, anak-anak Bapak, sekian saja pembahasan kita untuk materi hari ini. Apabila ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup WA kita atau di grup Google Classroom kita. Sekian saja, Pak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.